Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu bab ke-10 mengenai cahaya dan alat optik. Nah, yang pertama kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat cermin ya. Sebagaimana kita ketahui, cermin itu ada banyak jenisnya. Ada cermin datar, ada cermin cekung, ada cermin cembung. Cermin datar itu contohnya yang biasa kita gunakan untuk berkaca ya, itu namanya cermin datar. Itu sifat, misalkan ini cermin, kalau misalkan kalian berdiri di sini, nah otomatis nanti kan bayangannya itu di belakang cermin ya. Nah, jadi kalau sifat cermin datar itu kita bisa mengatakan bahwa jarak benda ke cermin itu sama dengan jarak bayangan ke cermin. Tinggi benda dengan tinggi bayangan itu juga sama. Kemudian masing-masing anggota badan itu saling bertukar tempat. Misalkan bagian kiri pada diri kita itu nanti kalau di bagian bayangan itu di bagian kanan, saling bertukar tempat. Nah, itu contohnya adalah sifat-sifat dari cermin datar. Kemudian ada yang berupa cermin cekung. Nah, cermin cekung itu seperti apa? Cermin cekung itu yang seperti ini ya. Dia cekung. Di bagian dalamnya dia cekung. Nah, fungsinya apa? Fungsi cekungan tersebut fungsinya adalah untuk mengumpulkan sinar. Jadi kalau ada sinar yang datang mengenai cermin cekung, kemudian dia akan dikumpulkan. Nah, cermin cekung ini juga kita sebut sebagai cermin konvergen. Cermin cekung itu bisa dikatakan juga sebagai cermin konvergen atau mengumpulkan sinar. Mengumpulkan sinar. Nah, sebaliknya kalau untuk yang cermin cembung ya, itu seperti ini. Jadi menggembung dia. Nah, ini bagian dalamnya ya. Kalau ini tadi seperti ini. Kalau cermin cembung itu sifatnya adalah dia menyebarkan sinar atau dia divergen. Jadi cermin cembung itu adalah divergen atau menyebarkan sinar. Menyebarkan sinar. Nah, seperti ini. Saya rasa hanya ini ya teorinya. Kalau mengenai teori lebih dalamnya nanti kalian bisa simak aja di sumber-sumber yang lain atau video-video channel yang lain mungkin juga ada. Kita mau fokus ke pembelajaran uji pemahaman pada halaman 274 ya. Kita mulai dari yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Nah, jenis cermin yang digunakan pada alat seperti gambar tersebut adalah, nah ini kelihatan dia mengumpulkan sinar. Kalau yang namanya mengumpulkan sinar itu namanya cermin konvergen atau cermin cekung, baru saja diulas. Kemudian yang kedua, perhatikan gambar bayangan berikut. Bayangan cermin berikut. Nah, di sini bendanya berjarak ke cermin. Ingat, ini bendanya adalah 18 ya mestinya. Soalnya apa? Benda ke bayangan ini 12, padahal bayangan ke cermin aja 6. Berarti otomatis kita bisa menuliskan untuk nomor 2 ya, bahwa S benda atau S saja itu sama dengan 18 cm. Kemudian bayangannya atau S absennya adalah 6 cm. Nah, pertanyaannya di sini sebuah lilin diletakkan di depan cermin cekung sehingga terbentuk bayangan seperti pada gambar tersebut. Jika benda digeser 9 cm mendekati cermin, jarak bayangan yang terbentuk adalah. Nah, permasalahannya adalah kita belum tahu titik fokusnya. Maka karena kita belum mengetahui titik fokusnya, kita cari titik fokusnya terlebih dahulu dengan rumusan bahwa 1/F itu sama dengan 1/S ditambah 1/S absen. Seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan ya untuk nilai-nilai yang sudah diketahui. 1/S itu berarti 1/18 ditambah 1/6 sama dengan ini 18 bagi 18, 1 kali 1 ya, ditambah 18 bagi 3, 6, 3 kali 1 3.
berarti sama dengan 4/18. Jadi kita peroleh bahwa 1/f nya itu kan sama dengan 4/18 ya. Itu kita peroleh bahwa F sama dengan 18 dibagi 4 itu sama dengan 4,5 cm. Nah, ini kita sudah memperoleh nilai F-nya. Lantas, di sini dikatakan jika benda digeser 9 cm mendekati cermin. Kalau digeser 9 cm mendekati cermin, otomatis mendekati cermin ya. Otomatis jadi S2 absen, S2 ya. S2 itu maksudnya jarak benda pada keadaan yang kedua. Berarti mula-mula kan 18 digeser 9 cm, berarti 18 kurangi 9 itu sama dengan 9 cm. Seperti ini. Kemudian kita diminta untuk mencari jarak bayangannya. Fokusnya tetap 4,5 ya. 4,5 cm. Maka kita bisa mencari bahwa 1/f sama dengan 1/s2 ditambah 1/s2 absen. 1/s2 absen sama dengan 1/f dikurangi 1/s2. 1/4,5 dikurangi 1/s2 nya adalah 1/9. Seperti ini. Maka 1/s2 absen sama dengan, jadikan 9 bagi 4,5 2 kali 1, 2 dikurangi 1 sama dengan 1/9. Maka S2 absen sama dengan 9/1 sama dengan 9 cm. Jadi jawabannya adalah yang D. Berikutnya, untuk yang ketiga ya. Berdasarkan gambar tersebut, jarak bayangan dan sifat bayangan yang terjadi adalah, nah kita lihat saja di sini bahwa fokusnya ini P itu maksudnya pusat kelengkungan ya. Pusat kelengkungannya itu adalah 24. Jadi P sama dengan 24 cm, maka fokusnya adalah 12 cm karena kan setengah dari pusat kelengkungan. Kan seperti itu. Jadi kemudian ini ada benda ya, bendanya 12 tambah 24 berarti S ya. 12 ditambah 24 itu adalah 36 cm. Alhamdulillah. Cegukan. Jarak bayangan dan sifat bayangan berarti kita pakai persamaan sama ya. 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s absen. Otomatis 1/s absen sama dengan 1/f dikurangi 1/s. 1/f nya adalah 1/12 dikurangi 1/36. Jadikan 36 bagi 12 itu dapat 3 kali 1 3 ya. Kurangi 1 sama dengan 2/36. Kita punya 1/s absen sama dengan 2/36 sama dengan S absen sama dengan 36 bagi 2 sama dengan 18 cm. Nah, dari sini kita sudah mengetahui bahwa S absennya atau bayangannya itu kan bernilai positif ya. Ini kita katakan bernilai positif. Nah, oleh karena itu, karena nilainya positif, kita bisa membuat ciri-ciri bayangan tersebut atau sifat bayangannya. Maka sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil ya, diperkecil. Kok bisa diperkecil? Gini, Pak Jul tulis dulu, diperkecil. Nah, kalau mau mengatakan kok dia diperkecil, tahunya dari mana? Caranya seperti ini. Kita lihat kalau perbesaran itu kan rumusnya S absen per S kayak gini ya. S absennya sudah kita ketahui 18/36. Nah, ini kan hasilnya jelas setengah. Nah, karena dia nilainya setengah ya, ini ya, setengah, otomatis kan dia berupa pecahan. Kalau pecahan itu namanya diperkecil. Kalau tidak pecahan berarti dia diperbesar. Seperti itu. Atau manakala dia bulat dia diperbesar. Seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk yang B. Seorang
dokter gigi sedang memeriksa gigi seorang pasien menggunakan alat yang memanfaatkan cermin cekung seperti gambar tersebut. Jika jarak fokus cermin cekung yang digunakan adalah 20 cm, ini yang B ya. Fokusnya adalah 20 cm. Kemudian jarak cermin ke gigi pasien, berarti giginya ya, bisa dikatakan giginya, berarti S sama dengan 4 cm. Tentukan perbesaran bayangan gigi yang terbentuk pada cermin tersebut. Nah, tinggal kita cari bahwa 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S absen. 1/S absen sama dengan 1/F dikurangi 1/S. Sama dengan 1/20 dikurangi 1/4. Sama dengan 20 ya, 1 dikurangi 20 bagi 4, 5 kali 1, 5. Sama dengan min 4/20. 1/S absen sama dengan 1/S absen sama dengan min 4/20 ya. Maka kita bisa memperoleh S absennya adalah 20 per min 4 sama dengan min 5. Nah, ini min 5. Berarti itu bayangannya adalah bayangan maya. Kan seperti itu. Maya di belakang cermin. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita diminta untuk tentukan perbesaran bayangannya. Berarti otomatis M sama dengan mutlak S absen per S sama dengan mutlak S absennya adalah min 5. S-nya adalah 4. Nah, sama dengan 5/4. Nah, kalau 5/4 itu sama dengan 1,25 kali. Nah, ini juga dikatakan sebagai perbesaran ya. Kalau tadi kan diperkecil, kalau ini diperbesar karena lebih dari 1. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat mengenai pengetahuan tentang cermin ya. Jadi diingat rumus umumnya hanya satu, yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S absen. Itu saja, tidak ada yang lain. Dengan ditambah dengan rumus perbesaran ini, M sama dengan mutlak S absen per S. Seperti itu. Oke, saya akhiri, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.